Bayangin suasananya lagi di Hotel Sunan, Solo, pas Pak Jokowi lagi ngasih sambutan santai. Di depan para tamu, tiba-tiba beliau cerita sebuah momen yang bikin semua orang langsung fokus dengerin. Ceritanya bukan kolom komentar langsung penuh sama nada-nada sumbang yang meremehkan. Tuduhan yang paling rame dilempar adalah soal Pak Jokowi yang dianggap cuma ngarang cerita. Banyak yang nyeletuk kalau obrolan telepon itu aslinya nggak pernah terjadi. Mereka nuduh cerita ini sengaja dilebih-lebihkan biar suasananya kerasa lebih dramatis. Masa iya sih, sekelas mantan Presiden RI bisa segampang itu neken nomor dan langsung ngobrol sama Presiden UEA? Kira-kira begitulah pertanyaan sinis yang paling sering muncul di media sosial. Logika mereka, kepala negara pasti punya birokrasi ribet yang nggak bisa diterobos gitu aja. Saking fokusnya nyari kesalahan, esensi dari peringatan bahaya krisis tadi malah dilupain. Topik soal harga minyak dan ancaman perang malah tenggelam sama perdebatan nggak penting ini. Orang-orang lebih asik ribut ngebahas benar atau enggaknya sesi teleponan tersebut. Bagi para pihak yang kontra, ini seolah jadi momen pas buat menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Mereka nggak mau tahu soal konteks aslinya dan langsung main serang aja. Pokoknya apapun yang keluar dari mulut beliau, otomatis dianggap salah atau cuma settingan. Padahal, orang-orang yang nyinyir ini seringkali lupa sama cara kerja dunia diplomasi tingkat tinggi. Hubungan antar pemimpin negara itu nggak selamanya sekaku yang mereka bayangin. Ada lobi-lobi khusus yang bikin urusan birokrasi panjang bisa dipangkas habis. Di level seperti itu, ada yang namanya personal privilege alias hak istimewa jalur pribadi. Ini bukan sesuatu yang bisa didapat dalam semalam, tapi butuh proses pembuktian yang panjang. Kedekatan personal inilah yang bikin komunikasi antar negara jadi jauh lebih cair dan gampang. Sayangnya, fakta soal jalur istimewa ini sering banget diabaikan sama netizen yang gampang kepancing narasi negatif. Padahal kalau mau sedikit aja buka mata, bukti persahabatan Pak Jokowi dan MBZ itu beneran ada. Semuanya nyata dan bukan sekadar bualan manis buat bahan pidato di depan umum. Sekarang, mari kita minggir sebentar dari berisiknya komentar netizen di media sosial. Kita fokus aja ngelihat fakta-fakta nyata yang udah jelas terbentang di depan mata. Bukti kedekatan dua pemimpin ini tuh sebenarnya gampang banget buat ditelusuri. Banyak yang nanya, emangnya beneran Pak Jokowi punya akses langsung buat nelpon MBZ? Jawabannya jelas ada pada jejak-jejak monumental yang ditinggalkan dari persahabatan mereka berdua. Hubungan mereka tuh udah ninggalin banyak banget tanda mata penting di kedua negara. Coba deh kita tengok ke kota Solo, tempat kampung halamannya Pak Jokowi. Di sana sekarang berdiri super megah yang namanya Masjid Raya Sheikh Zayed. Masjid cantik ini tuh bukan proyek biasa, tapi beneran hadiah langsung dari MBZ buat Indonesia. Bangunan masjid itu sengaja dibikin mirip banget sama keindahan Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi sana. Hadiah sebesar dan semegah ini jelas bukan sesuatu yang bakal dikasih ke sembarang orang. Ini langsung jadi bukti fisik yang nggak bisa dibantah soal eratnya hubungan emosional mereka. Gak cuma di Solo, jejak persahabatan tingkat tinggi ini juga nyampe ke wilayah sekitar ibu kota. Coba perhatiin jalan tol layang terpanjang di Indonesia yang sering banget kita lewatin itu. Dulu namanya Tol Layang Jakarta Cikampek, tapi sekarang udah resmi ganti nama jadi Jalan Tol Layang MBZ. Penamaan tol layang ini adalah bentuk penghormatan luar biasa dari pemerintah kita buat Presiden UEA. Ini tuh jelas bukan sekedar ganti papan nama jalan di pinggir tol doang loh. Ada makna balasan diplomatik yang dalam banget di balik perubahan nama infrastruktur vital tersebut. Nah, manisnya persahabatan ini ternyata nggak bertepuk sebelah tangan, atau cuma nguntungin satu pihak aja. Kalau kita jalan-jalan atau terbang langsung ke Abu Dhabi, ada kejutan kebanggaan buat kita di sana. Nama pemimpin kita tercinta ternyata juga diabadikan dengan sangat terhormat di negara mereka. Di salah satu kawasan strategis dekat kedutaan besar, ada sebuah jalan utama yang ukurannya cukup besar. Jalan raya tersebut sekarang resmi dikasih nama Jalan Presiden Joko Widodo. Bangga banget kan, nama presiden kita bisa terpampang jelas di ibu kota negara kaya minyak itu. Semua bangunan, masjid, dan nama jalan ini tuh jauh dari sekedar tumpukan aspal atau beton aja. Monumen-monumen ini adalah simbol nyata dari kuatnya persaudaraan dua kepala negara yang beda benua. Gak mungkin ada pertukaran nama jalan atau hadiah masjid triliunan kalau hubungannya sebatas formalitas kerja. Fakta-fakta di lapangan ini seakan langsung ngebungkam semua keraguan dan tuduhan miring di internet. Kedekatan mereka itu udah teruji waktu dan ninggalin jejak sejarah yang gak bisa dihapus. Jadi rasanya kurang masuk akal kalau masih ada yang bilang obrolan teleponan itu cuma karangan doang.
Apa yang diteriakin sebagian netizen sebagai omong kosong, sebenarnya nunjukin satu fakta yang penting banget. Ini tuh bukti nyata dari kehebatan lobi tingkat tinggi yang dimiliki seorang presiden di kancah global. Di dunia diplomasi internasional yang serba ketat, kemampuan kayak gini emang sering jadi senjata utama. Biasanya, hubungan antar negara itu kaku dan penuh aturan formal yang bikin pusing kepala. Kalau cuma ngandelin jalur birokrasi biasa, urusan penting bisa mandek di tengah jalan dan lama selesainya. Surat menyurat resmi antar negara aja butuh proses berhari-hari buat sampai ke meja kerja presiden. Tapi, cerita Pak Jokowi dan MBZ ini udah masuk ke level yang beda jauh. Mereka berdua berhasil mendobrak tembok protokoler kenegaraan yang super kaku itu dengan elegan. Komunikasi mereka udah jauh lebih luwes layaknya dua sahabat baik yang lagi ngobrol santai. Di dunia pemerintahan, kita sering dengar istilah government to government atau hubungan antar negara yang sangat resmi. Nah, hubungan dua pemimpin ini udah melampaui batasan kaku dari konsep tersebut. Mereka udah masuk ke ranah personal to personal, alias punya kedekatan antar individu secara langsung. Kedekatan personal ini jelas bawa dampak yang luar biasa gede buat perputaran roda ekonomi negara kita. Buktinya, ada triliunan rupiah dana investasi dari Uni Emirat Arab yang mulus masuk ke Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bakal segampang itu cair kalau nggak ada rasa saling percaya tingkat dewa. Coba deh kita ingat-ingat lagi waktu masa-masa kelam pandemi yang bikin panik seluruh dunia kemarin. Kerjasama strategis antara Indonesia dan UEA benar-benar terasa manfaatnya buat ngelewatin masa krisis itu. Koordinasi penanganan pandemi mereka bisa cepat dan tanggap karena komunikasinya nggak perlu lewat banyak pintu. Punya nomor HP pribadi dan bisa neken tombol panggil ke toko kunci Timur Tengah itu bukan hal sepele. Ini adalah sebuah privilege nyata atau kemewahan diplomatik eksklusif yang cuma dimiliki oleh Pak Jokowi. Nggak semua kepala negara di dunia ini punya jalur VVIP buat ngakses sosok sepenting MBZ. Lewat sambungan telepon langsung ini, informasi paling penting bisa didapat cuma dalam hitungan detik. Keputusan-keputusan krusial soal nasib jutaan rakyat juga bisa diambil jauh lebih cepat dan akurat. Nggak perlu lagi buang waktu nunggu laporan berjenjang dari para menteri atau duta besar di luar negeri sana. Makanya, kalau masih ada yang menuduh cerita teleponan ini cuma karangan doang, itu rasanya aneh banget. Tuduhan itu sama aja kayak sengaja nutup mata dari sejarah panjang kedekatan kedua tokoh hebat ini. Mereka seolah lupa sama semua bukti kerjasama yang udah terjalin mulus selama bertahun-tahun. Fakta soal hak istimewa sang diplomat ulung ini emang nggak bisa dipalsumin atau dianggap remeh. Pak Jokowi udah ngebuktiin kalau pertemanan yang tulus di level atas bisa bawa keuntungan besar buat negara. Akses istimewa ini beneran jadi aset berharga banget di tengah situasi dunia yang lagi serba nggak pasti. Pada akhirnya, ribut-ribut soal asli atau palsunya obrolan telepon itu malah bikin kita jadi salah fokus. Perdebatan di media sosial justru mengaburkan pesan paling penting dari pidato di Solo hari itu.